Halo teman-teman, Assalamualaikum. Pertama izinkan saya mengecek dulu apakah suara saya kedengaran teman-teman? Kedengaran, Oke, Kak. oke, loud and clear ya teman-teman. Sebelum kita mulai, mau dong on cam dulu teman-teman. Yang baik-baik aja, yang jahat nggak apa-apa. Oke, eh, dan gak ada yang respon, nggak apa-apa. Oke, tanpa berlama lagi, dimulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua ya. Pertama-tama selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik ya. Gimana minggu uasnya? So far so good. Ini baru minggu pertama. Apakah ada yang udah can say? Oke. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar siang ini dengan tema beda iman, satu kemanusiaan, hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Jadi teman-teman, sebagai latar belakang dan juga pendahuluan, webinar ini itu diselenggarakan sebagai ruang dialog kritis untuk menguak ketegangan antara hak asasi manusia dan juga kebebasan beragama, khususnya dalam konteks Indonesia, di mana kelompok minoritas itu yang memiliki agama kurang dominan atau agama leluhur kerap kali menghadapi diskriminasi sistematis, stigmatisasi, hingga kekerasan atas nama otoritas agama maupun negara itu sendiri gitu. Dan persoalan ini bukan sekedar tentang ritual atau keyakinan pribadi semata, melainkan menyangkut hal yang mendasar untuk hidup gitu, hidup setara dengan satu dengan yang lainnya gitu, merdeka dari ketakutan dan juga diakui sebagai bagian dari bangsa yang majemuk gitu. Nah, melalui ada forum ini atau webinar ini, kami berharap dapat membongkar narasi-narasi yang menormalisasi pelanggaran, memantik kesadaran kolektif, dan juga merajut aksi nyata gitu, agar tak ada lagi yang dipaksa untuk bungkam, tak ada lagi keyakinan yang dikriminalisasi, dan juga tak ada lagi toleransi yang hanya menjadi retorika semu. Dan tadi saya sudah ngomong banyak, saya belum perkenalan, nama saya pertama-tama perkenalkan nama saya Permana Excellence Subroto. Saya akan memandu acara selama siang hari ini. uh, Ya, yang tentunya telah hadir bersama-sama dengan kita adalah narasumber yang luar biasa, yaitu Sela Putri Herawati sebagai pembicara pertama dari kelompok kami, kelompok hak asasi manusia dari kelompok 4, dan juga salah satu pembicara utama kita yang merupakan salah satu dosen dari Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, yaitu Ibu Destriana Saraswati MPhil, yang telah banyak mengkaji isu terkait hak asasi manusia dan juga kebebasan beragama gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke sesi pertama. Pada pembicara pertama, Sela, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Excel. Sebelumnya selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Destri. Sebelumnya mohon izin saya untuk memberikan atau memaparkan materi pertama terlebih dahulu dari materi yang sudah saya dan kelompok saya himpun untuk kami berikan atau kami jabarkan di webinar kali ini. Mungkin untuk operator apakah bisa dibantu untuk share screen? Baik. eh, Pada webinar kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana kemudian implementasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama bagi penghayat kepercayaan leluhur di Indonesia. Nah, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sini kami mau meng-highlight bagi penghayat kepercayaan leluhur di Indonesia, karena sebagai salah satu kelompok minoritas yang seringkali hak-hak mereka itu tidak apa ya, tidak terima gitu atau banyak dilanggar atau mereka juga seringkali mendapatkan diskriminasi dan stigma-stigma negatif dari masyarakat karena uh, mereka sebagai kelompok minoritas dan kelompok marginal. Oke, mungkin bisa di next. Nah, sebelum mungkin kita akan membahas lebih lanjut terkait studi kasus atau kondisi di Indonesia, terutama bagi para penghayat kepercayaan, mungkin di sini kita akan sedikit membahas terkait konsep dasar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini dalam
kerangka hak asasi manusia. Jadi apa sih hak KBB? Hak KBB atau hak kebebasan beragama dan berkeyakinan itu? Nah, hak KBB ini merupakan salah satu hak sipil dan politik yang fundamental dan diakui keberadaannya oleh hukum nasional maupun hukum internasional. Nah, hak KBB ini meliputi apa saja? Hak KBB ini meliputi hak setiap individu untuk mereka menganut, mempercayai, berpindah, menjalankan ibadah, atau bahkan mereka memutuskan untuk tidak beragama sekalipun, serta mereka untuk menyebarkan keyakinannya tanpa paksaan oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun. Nah, kebebasan beragama dan berkeyakinan ini juga diatur dan dilindungi atau dijamin oleh negara bagi setiap individu atau bagi setiap warga negara. Nah, eh, hak KBB ini termasuk dalam hak asasi manusia yang sifatnya adalah non-derogable, yang artinya hak KBB ini melekat pada manusia, sifatnya universal dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Akan tetapi, hak KBB ini dapat dibatasi oleh negara ya, dapat dibatasi oleh negara dengan catatan dan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, dimensi KBB ini sebelum kita bahas pada pembatasan ini, kita akan bahas sedikit dimensi KBB ini ada dua ya, ada terkait forum internum atau ekspresi batin atau yang berasal dari dalam diri manusia, berasal dari pikiran, berasal dari hati nurani, dan juga forum eksternumnya atau ekspresi keyakinan mereka. Nah, forum internum ini tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Dan karena apa? Karena ini sifatnya kan berasal dari dalam keyakinan manusia ya, dari dalam diri manusia, dan itu tidak bisa dibatasi. Saya memutuskan untuk yakin pada kepercayaan yang mana, saya ingin eh, mungkin percaya atau yakin pada agama yang mana atau kepercayaan yang mana itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Akan tetapi pada forum eksternumnya atau pada manifestasi kepercayaannya atau pada ekspresinya itu bisa dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, eh, negara itu dapat melakukan pembatasan pada forum eksternumnya pun harus berdasarkan atau harus didasari dengan landasan hukum yang sah dan juga dengan alasan-alasan atau tujuan-tujuan yang apa ya, yang sah gitu, tidak bisa karena atau tidak bisa hanya karena kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Nah, pembatasan ini bisa dilakukan dengan tujuan untuk melindungi keamanan publik, kemudian dengan tujuan untuk ketertiban umum, kemudian untuk kesehatan masyarakat, terkait moralitas, ataupun untuk melindungi hak atau kebebasan orang lain. Nah, pembatasan ini harus diselaraskan dengan proporsionalitas dan kebutuhan yang memang benar-benar mendesak. Next. Nah, kemudian apa landasan hukum atau instrumen-instrumen pokok dalam hak asasi manusia yang kemudian mengatur terkait jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan ini. Yang pertama itu ada dalam ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights yang yang keluar di tahun 1966 pada pasal 18 yang secara garis besar pasal 18 pada ICCPR ini menjelaskan terkait jaminan atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, menjalankan ibadah, dan larangan paksaan yang mengganggu kebebasan individu. Dan kemudian ada juga pada Universal Declaration of Human Rights atau Human Right atau UDHR pada tahun 1948 sebelum adanya ICCPR tadi ya. Di mana ini juga pada pasal 18 yaitu yang berisi jaminan atas hak kebebasan berpikir, kemudian berhati nurani, beragama dan beribadah dan setiap pada pasal 18 ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama. Nah, hak ini mencakup kebebasan berganti agama atau keyakinan, kemudian serta kebebasan setiap individu untuk menjalankan ibadah atau ajaran agamanya, baik secara individu atau secara sendiri maupun bersama orang lain, dan secara publik maupun secara private. Kemudian yang terakhir ada pada Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief pada tahun 1981.
Deklarasi ini dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB pada 25 November 1981. Nah, sebenarnya pada deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur jaminan tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan dibanding pada ICCPR. Akan tetapi karena bentuknya deklarasi, jadi sifatnya itu non-binding atau tidak mengikat bagi negara-negara pihak. Akan tetapi meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional. Oleh karena itu, negara-negara anggota PBB, terutama Indonesia ya, tidak bisa mengabaikan deklarasi ini dalam menjalankan kewajiban mereka untuk memenuhi hak asasi warga negaranya. Next. Nah, di Indonesia sendiri itu sebenarnya apa sih dasar hukum yang kemudian mengatur hak kebebasan beragama dan berkeyakinan? Yang pertama ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yakni tentang ratifikasi atau pengesahan International Convention on Civil and Political Rights atau ICCPR tadi. Kemudian sebelum itu, jauh sebelum ratifikasi ICCPR atau jauh sebelum adanya UU Nomor 12 tahun 2005 ini sudah ada sebenarnya yang mengatur terkait hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 yang kurang lebih keduanya ini menegaskan bahwa setiap orang itu berhak untuk memeluk agama dan beribadat sesuai kepercayaannya, dan juga negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai agama dan kepercayaannya. Dan selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimana salah satu isi dari pasalnya adalah mengatur bahwa setiap orang itu berhak untuk bebas memeluk agamanya dan beribadah menurut keyakinannya. Next. Nah, uh, kita sudah membahas terkait hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kemudian juga terkait landasan hukumnya atau dasar hukumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kepercayaan leluhur di Indonesia. Nah, bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari kepercayaan leluhur di Indonesia? Nah, sebenarnya Indonesia ini banyak apa ya, banyak memiliki agama-agama leluhur di luar 6 agama besar yang mungkin banyak atau banyak dianut atau banyak diketahui oleh masyarakat awam ya gitu. Selain 6 agama besar itu banyak sekali, ribuan bahkan ribuan kepercayaan tradisional yang kemudian dipercayai atau dimiliki oleh masyarakat-masyarakat adat. Kan tapi itu tadi ya, kepercayaan tradisional ini banyak apa ya, belum diketahui atau masih kurang diketahui dan dipahami oleh masyarakat masyarakat awam. Nah, kepercayaan leluhur di Indonesia ini berbasis dari kearifan lokal, kemudian juga dengan apa ya, yang menekankan pada penghormatan terhadap alam dan leluhur dan mempertahankan tradisi-tradisi adat mereka. Nah, para penghayat kepercayaan leluhur ini melihat hubungan antara manusia, alam, dan leluhur itu sebagai satu kesatuan yang sakral. Nah, kepercayaan leluhur ini juga sifatnya seringkali sinkretis, yaitu memadukan adanya unsur-unsur Hindu-Buddha, kemudian animisme, dinamisme, dan nilai-nilai Islam. Karena hal ini seringkali kelompok kepercayaan leluhur atau kelompok penghayat kepercayaan ini dinilai sebagai kelompok yang sesat gitu, karena mungkin terdapat kemiripan pada praktik-praktik ibadah mereka dengan ibadah pada 6 agama besar, tapi dengan dipadukan dengan tradisi atau dengan budaya setempat, sehingga itu seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya adalah sesat atau tidak sesuai dengan ajaran agama dari masyarakat mayoritas seperti itu. Next. Nah, ini ragam kepercayaan leluhur di Indonesia yang ini mungkin beberapa kepercayaan yang banyak dianut atau banyak diketahui lah. Karena sebenarnya kurang lebih terdapat 187 itu yang tercatat, dan di luar yang tidak tercatat atau bahkan itu mungkin sudah tidak ada lagi yang meneruskan, itu masih banyak ribuan lainnya. Dan ini beberapa yang mungkin dari teman-teman juga sering mendengar gitu. Kejawen ini ada di Pulau Jawa, kemudian
Parmalim. Parmalim ini ada di Sumatera Utara atau di Batak. Kemudian Buhun dan Sunda Wiwitan ini ada di Sunda ya, atau daerah-daerah Jawa Barat. Kemudian Marapu ini ada di Pulau Sumba, Todolo ini di Tanah Toraja. Kemudian Kaharingan di eh, suku Dayak ya. Kemudian juga ada Naurus di Pulau Seram, Provinsi Maluku. Nah, next. Nah, ini di sini saya cantumkan jumlah penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak ya jumlah estimasi jumlah penghayat kepercayaan ini bahkan mungkin mencapai jutaan. Tapi yang tercatat di Disduk Capil hingga 30 Juni 2024 itu terdapat sekitar 98.822 jiwa atau sekitar 0,03% dari total penduduk Indonesia ini yang tercatat sebagai penghayat kepercayaan. Nah, ini pada peta itu bisa kita lihat untuk yang semakin tua warnanya, semakin tua warna hijaunya, itu berarti semakin banyak eh, para penduduk di provinsi tersebut yang menjadi penghayat kepercayaan. Untuk yang paling banyak itu ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mencapai 31.000 sekian jiwa. Dan untuk yang paling sedikit jumlahnya itu ada di Pulau Maluku, hanya sekitar 6 jiwa yang tercatat di Disduk Capil. Tetapi di luar eh, data yang tercatat ini sebenarnya masih banyak sekali para masyarakat yang menjadi penghayat kepercayaan. Next. Nah, kemudian apa sih yang menjadi tantangan dalam implementasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia? Sebenarnya banyak sekali tantangan yang kemudian dihadapi oleh kelompok-kelompok penghayat kepercayaan sebagai kelompok minoritas ya. Karena ya keberadaan mereka ini tidak mendapatkan pengakuan secara resmi sebelumnya. Dan baru kemudian pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi ini mengesahkan putusan perihal bahwa kolom agama di kartu tanda penduduk untuk para penghayat kepercayaan ini dapat diisi dengan penghayat kepercayaan. Karena pada periode-periode pada tahun-tahun sebelumnya, para penghayat kepercayaan ini di kolom KTP-nya itu mereka diharuskan memilih eh, apa ya agama enam agama besar itu yang kiranya terdekat dengan kepercayaan yang mereka yakini gitu. Jadi mungkin seperti untuk kelompok Keharingan, mereka ini dipaksa atau terpaksa harus memilih atau harus menuliskan agama Hindu pada kolom KTP mereka dan kolom-kolom administratif lainnya yang membutuhkan eh, penulisan agama. Baru kemudian pada tahun 2017 terdapat pilihan penghayat kepercayaan. Nah, ini juga merupakan hasil dari perjuangan para pemohon penghayat kepercayaan yang mereka pada akhirnya mendapatkan pengakuan secara hukum yang setara dengan penganut agama resmi lainnya. Karena seringkali mereka ini mengalami diskriminasi-diskriminasi pada pada uh, pengurusan administratif gitu. Dan mereka juga seringkali mengalami kesulitan-kesulitan pada akses terhadap layanan publik dan apa ya juga seringkali memperoleh stigma-stigma sosial, stigma-stigma negatif dari masyarakat atas kepercayaan mereka. Tetapi putusan MK ini juga menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang mana MUI ini menyarankan agar penghayat kepercayaan ini diberikan KTP elektronik tanpa ada kolom agama dan hanya menggunakan kata kepercayaan saja. Akan tetapi usulan ini kemudian ditolak karena ya hal ini justru akan memperburuk keadaan dengan semakin mendiskriminasi para pemeluk agama dan pemeluk pemeluk kepercayaan atau penghayat kepercayaan ini. Karena sebenarnya dengan membedakan antara enam agama ini yang mereka bisa memilih agamanya sendiri-sendiri dan para penghayat kepercayaan ini yang hanya bisa menuliskan nama penghayat kepercayaan ini juga sebenarnya sudah menimbulkan apa ya uh, perbedaan yang cukup signifikan gitu atau semakin memarginalkan mereka sebenarnya tapi mereka sudah menerima hal itu dan
Kemudian dengan adanya usulan penghapusan kolom agama di KTP ini justru akan semakin meningkatkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok penghayat kepercayaan. Nah, perlakuan diskriminatif bagi para penghayat kepercayaan ini juga diterima karena adanya konstruk sosial yang terbentuk di masyarakat, di mana masyarakat ini seringkali menilai bahwa kepercayaan selain 6 agama besar ini merupakan suatu bentuk kepercayaan yang menyimpang atau dianggap sesat, terutama oleh kelompok-kelompok yang mungkin intoleran. Ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya mungkin beberapa tradisi atau beberapa ritual ibadah mereka, para penghayat kepercayaan ini mirip dengan eh, ritual ibadah 6 agama besar yang ada di Indonesia yang kita tahu itu. Nah, tapi kan mereka biasanya untuk para penghayat kepercayaan ini memadukan dengan budaya atau dengan tradisi adat mereka. Dan untuk masyarakat-masyarakat yang eh, tidak mengerti atau tidak memahami atau mungkin yang cenderung intoleran akan melihat hal itu sebagai suatu penyimpangan terhadap agama. Nah, sebagian masyarakat juga menganggap bahwa kepercayaan leluhur itu bukan kepercayaan yang logis dan modern. Pandangan ini juga semakin diperparah dengan anggapan bahwa kepercayaan-kepercayaan leluhur ini identik dengan ilmu hitam, karena beberapa kan memang masih mempertahankan tradisi sesajen dan sebagainya. Dan dengan hal ini, para penghayat kepercayaan ini sering mendapatkan stigma buruk atau stigma negatif di lingkungan sosialnya. Dan kemudian hal ini membuat para penghayat kepercayaan ini memutuskan untuk mereka menyembunyikan saja identitas kepercayaannya, meskipun secara administratif mereka dapat memilih atau memiliki opsi pengakuan. Tetapi ya karena adanya stigmatisasi yang negatif ini, mereka kemudian memilih untuk menyembunyikan identitas kepercayaannya. Nah, kemudian juga adanya resistensi birokrasi di tingkat daerah, di mana juga masih terdapat beberapa kebijakan-kebijakan uh, perda daerah yang sifatnya apa ya, cenderung pada satu kelompok agama tertentu, yaitu ada namanya perda syariah ya di beberapa daerah. Dan dengan adanya perda syariah ini semakin meminggirkan kelompok-kelompok penghayat kepercayaan. Dan beberapa juga walaupun mungkin dari pusat itu sudah terdapat beberapa regulasi-regulasi yang mengatur terkait uh, pengelolaan atau apa ya, pengurusan administratif untuk kelompok penghayat kepercayaan ini, tapi pada tingkat daerah biasanya banyak uh, oknum atau banyak petugas-petugasnya itu yang masih belum memahami, sehingga kemudian para penghayat kepercayaan ini tetap kesulitan dalam mengurus administrasi seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, ini terdapat beberapa contoh atau kasus diskriminasi dan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama pada kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Yang pertama ada yang terjadi di kelompok Sunda Wiwitan, di mana mereka tugu, saya lupa sebenarnya nama tugunya apa, tapi tugu ini dibangun sebagai eh, tanda makam bagi leluhur mereka, bagi para leluhurnya atau bagi para pemimpinnya, yakni Pangeran Jatinata Kusuma kalau tidak salah. Nah, pembangunan makam ini dilarang. Kemudian tugu yang ada di situ yang sebagai tanda itu tadi itu juga disegel dengan alasan bahwasannya eh, adanya makam dan tugu ini itu sebagai sesuatu yang dikhawatirkan akan apa ya, menunjukkan kemusyrikan dan juga bisa menimbulkan eh, gejolak di masyarakat awam gitu. Karena ya mereka sebagai kelompok yang mungkin bisa dikatakan minoritas di tengah-tengah mayoritas. Nah, ini juga menunjukkan bahwasannya terjadi eh, hak apa ya, terjadi pelanggaran ya, walaupun tadi dalam
ekspresi keyakinannya, ekspresi atau manifestasi kayak bener-bener itu banget juga kan, berarti banget. dibatasi, akan tetapi adanya hal ini, adanya apa yang dibangun oleh eh, kelompok Sunda Wiwitan ini kan belum menunjukkan adanya Ya apa udah ya, bikin yang adanya bikin versi pakai itu sama versi adanya intensi untuk menimbulkan kericuhan atau gejolak dari masyarakat seperti itu. Kecuali kalau memang sudah menunjukkan adanya eh, tanda-tanda gejolak atau tanda-tanda kekisruhan, tanda-tanda ketidaktenangan di masyarakat karena adanya pembangunan ini, nah itu baru bisa dibatasi. Akan tapi di sini tidak menunjukkan adanya intensi tersebut, akan tapi dari pemerintah kemudian tiba-tiba melakukan penyegelan dan pelarangan pembangunan eh, makam leluhurnya mereka. Kemudian juga eh, pada berita di bawahnya ini pembahas terkait walaupun para penghayat kepercayaan ini mereka diberikan kemudahan dalam proses administrasinya setelah putusan MK tahun 2017, tetapi pada beberapa instansi ini, pada beberapa instansi di pemerintahan itu belum mengakui keberadaan atau mengakui eksistensi dari para penghayat kepercayaan. Salah satu contohnya itu mereka juga masih kesulitan untuk mendaftar Tentara Nasional Indonesia dan beberapa instansi kementerian karena tidak terdapat pilihan penghayat kepercayaan gitu ketika mereka mengurus administrasi untuk mendaftar di instansi-instansi tersebut. Dan ini masih menjadi suatu problem yang masih harus dicari gitu, apa jalan keluarnya. Kemudian juga ada salah satu contoh kasusnya di tahun 2022. Ini salah satu warga di Jawa Tengah itu akan mengurus kartu keluarga atau KK di mana eh, akan melakukan perubahan data dan dia merupakan salah satu penghayat kepercayaan dan ingin mencantumkan semua anggota keluarganya yang ada di kartu keluarga ini kalau pada kolom agama atau kepercayaan itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dalam proses pengurusannya ini sangat sulit dan melalui proses yang cukup panjang walaupun pada akhirnya ini bisa diubah gitu. Tapi prosesnya sangat panjang dan mengalami apa ya? Mengalami kesulitan gitu, terutama pada aparatur desanya ini yang memberikan pelayanan ketika ingin melakukan perubahan. Ini dianjurkan orang ini, ya warga ini dianjurkan untuk mengisi agama Islam pada kolom agamanya dengan alasan pengurusannya dan perubahan-perubahan data di admin duknya itu agar lebih mudah. Padahal hal ini kan berdasarkan putusan MK tadi seharusnya dengan mereka menuliskan penghayat kepercayaan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sudah bisa mendapatkan pengakuan dan harusnya prosesnya juga bisa uh, terjadi dengan mudah gitu. Dan kemudian dia akhirnya mengurus ke kabupaten, kemudian pada mengurus di kabupaten pun itu juga masih mendapatkan apa ya diskriminasi secara lisan dari petugasnya karena uh, beliau tetap mempertahankan untuk menuliskan penghayat kepercayaan pada kolom agama atau kolom kepercayaan di uh, kakaknya dan ini juga masih menjadi salah satu masih menunjukkan bahwasanya mungkin ketika di pusat regulasinya itu sudah cukup progresif, akan tetapi pada ketika sudah turun ke tingkat yang lebih bawah atau pada tingkat daerah itu seringkali masih banyak apa ya, masih banyak petugas-petugas atau birokrasinya itu masih cukup sulit dan tidak merata seperti itu. Dan uh, dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya akar masalah pada implementasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia ini itu bukan hanya pada regulasinya saja, tetapi juga mindset dari para birokratnya atau para mindset di birokrasinya yang kemudian masih memandang penghayat kepercayaan ini sebagai bukan bagian dari pemeluk agama. Selain itu juga tantangan ini juga menunjukkan bahwasannya terjadi paradoks di Indonesia di mana secara hukum mungkin cukup progresif akan tetapi secara sosiokultural ini masih
terjebak gitu dalam monointerpretasi keberagaman. Walaupun ya kondisi di Indonesia sangat beragam gitu, tapi ya memang dari lingkungan sosiokulturalnya itu masih terjebak dalam monointerpretasi keberagaman tadi. Next. Mungkin itu pemaparan materi dari saya dan sebagai perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkenan untuk mendengarkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Excel. Wow, oke. Terima kasih banyak kepada Sheila atas materinya yang sangat menggugah jiwa dan raga ini, teman-teman. Kan merinding nggak? Aku merinding sih, jujur, dengan apapun. Oke, balik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Sheila atas pemaparannya yang sangat informatif dan of course membuka wawasan kita tentang berbagai macam hal yang kalau bisa aku izin rangkum sedikit, teman-teman, yang tadi kurang lebih membahas ya, bahwa kebebasan beragama itu mencakup hak individu untuk menganut, menjalankan ibadah, dan juga bebas dari paksaan gitu, dengan landasan hukum baik secara internasional maupun nasional seperti ICCPR dan UDHR, serta nasional dalam Undang-Undang 1945 dan juga Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Dan kepercayaan leluhur itu seperti yang tadi disebutkan oleh Sela, seperti kejawen, Sunda Wiwitan yang berbasis kearifan lokal dan tradisi adat, tetapi tetap menghadapi banyak tantangan gitu, seperti diskriminasi secara administratif, stigma sosial, ataupun resistensi birokrasi yang tata warahnya gitu. Stella juga menunjukkan data yang hanya 0,03% penduduk yang tercatat sebagai penghayat, yang mencerminkan juga minimnya pengakuan. Seperti yang kasus Sunda Wiwitan memperlihatkan bagaimana diskriminasi itu terjadi dalam pengurusan dokumen kependudukan gitu. Nah, untuk mungkin kurang lebihnya materi yang disampaikan oleh Stella kurang lebih seperti itu. Aku ingin izin mengingatkan buat teman-teman yang lagi yang saat ini sedang berada di room Zoom ini, untuk jangan lupa mengisi link presensi yang sudah di-share oleh rekan kami di kolom chat agar dapat membantu kami untuk rekapitulasi kehadiran teman-teman sekalian. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih sekali lagi untuk Sheila Putri Herawati. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi utama, sesi yang sangat kita nantikan bersama, yaitu telah hadir bersama kita Ibu Destriana Saraswati MPhil, yang merupakan salah satu dosen ilmu politik di FISIP Universitas Brawijaya. Dan mungkin latar belakang dulu untuk terkait Ibu Destriana. Ibu Destriana ini adalah seorang profesional dengan pengalaman multidisiplin yang cukup unik, teman-teman, menggabungkan latar belakang penelitian tentang agama dengan praktik langsung di masyarakat gitu. Sebagai mantan peneliti di Center for Religion and Cultural Study atau CRCS, beliau ini terlibat dalam berbagai kajian mendalam tentang keragaman beragama, dialog antar keyakinan, dan juga resolusi konflik berbasis budaya di Indonesia. Nah, selama di CRCS, Ibu Destriana ini melakukan penelitian lapangan tentang praktik toleransi di komunitas multireligius, menganalisis kebijakan publik terkait hak minoritas agama, serta berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempromosikan paradigma inklusif yang dalam beragama gitu, teman-teman. Nah, pengalaman akademis ini berpadu dengan karir profesional di dunia retail sebagai admin dan customer service di PT Sumber Alvaria Trijaya, di mana beliau ini sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang gitu, teman-teman. Dan kombinasi antara wawasan teoritis ini dan pengalaman praktis ini memberikan perspektif yang kaya tentang bagaimana nilai-nilai toleransi dan juga kebebasan beragama dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Nah, dalam webinar ini Bu Destriana akan berbagi tentang pemahaman mendalam yang diperoleh dari penelitian beliau, di mana ditambah dengan pelajaran berharga dari interaksi langsung oleh berbagai macam masyarakat gitu. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, mari kita sambut Ibu Destriana Saraswati MPhil. Kepada Ibu Destriana, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Dan oh ya, sebelum saya masuk, saya baru tahu saya jadi sales retail. Dapat info dari mana itu? Saya baru tahu. Oke, BTW terima kasih atas kesempatannya, teman-teman kelompok 4 ya kalau nggak salah. Terima kasih sudah mengajak saya untuk ngobrol, berdiskusi, dan juga memperbincangkan tentang KBB atau kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya akan coba menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama, Mbak Sela. Tadi sudah lengkap saya rasa apa yang disampaikan oleh Mbak Sela. Jadi saya mau nambahin beberapa poin aja yang nanti semoga bisa menambah pemahaman kita tentang kebebasan
beragama dan juga berkeyakinan. Oke, sebelumnya layar saya sudah muncul kah, Bapak Ibu, teman-teman? Oke, nah Sudah Ibu. ya, terima kasih. Jadi biasanya ketika kita membahas tentang kebebasan beragama itu lebih cenderung berfokus pada kebebasan beragama gitu ya, agama gitu. Tapi saya coba ambil judul kebebasan berkeyakinan karena sebenarnya dua lingkup yang agak berbeda tapi konfliknya sama gitu. Kalau di dalam prakteknya di lapangan, seperti yang tadi Mbak Sela udah paparkan juga, jadi konfliknya tuh hampir-hampir mirip sebenarnya antara pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau believer gitu ya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Mungkin bisa, sorry. Gitu. Tunggu. PPT saya muncul ya. Oke, ya. Ini pertanyaan yang biasanya saya pasti akan kasih ke siapapun yang saya ajak ngobrol awal tentang KBB atau kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini juga saya dapat pertanyaan ini dari salah satu guru saya. Beliau aktivis kebebasan beragama dari Columbia University. Dia selalu nanya pertanyaan ini. Nah, teman-teman boleh tuliskan jawabannya untuk pertanyaan pertama. Ketika suatu negara menetapkan 6 agama resmi, ini kondisinya di Indonesia, ini menurut teman-teman bentuk diskriminatif atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, melarang aktivitas peribadatan di ruang publik adalah pelanggaran KBB. Contoh misalnya kemarin Idul Adha sholat Idul Adha di depan masjid besar, masjid alun-alun, kemudian mengambil bagian jalan Merdeka Barat dipakai buat sholat. Kemudian ada pelarangan untuk itu. Nah, itu termasuk diskriminasi atau enggak, termasuk pelanggaran atau enggak gitu. Mungkin teman-teman bisa pikirkan, saya hitung 5 detik. Udah 5 detik ya. Oke, boleh disimpan jawabannya, boleh di-share atau dibagikan di kolom komentar. Nanti saya akan tanyakan lagi. Nah, tadi udah disebutin juga sama Mbak Sela, ada landasan-landasan hukum untuk KBB. Yang landasan hukum internasional kita semua udah paham gitu ya. Ada satu lagi tambahan landasan hukum yang sebenarnya ini digunakan ketika praktik memastikan apakah perilaku atau peristiwa itu bisa dianggap pelanggaran atau tidak. Itu kita pakai yang namanya standar norma dan pengaturan nomor 3 dari Komnas HAM tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, itu biasanya kita pakai untuk menentukan apakah peristiwa di lapangan itu termasuk ke diskriminasi atau tidak, pelanggaran atau tidak. Itu sumbernya tidak hanya dari undang-undang, tidak hanya dari ICCPR, atau kita biasanya ngomongnya konvensi POL. Nah, kita nggak cuma dari situ, kita juga pakai standar norma dan pengaturan ini. Kenapa ini penting? Karena sebenarnya di dalam implementasi KBB, khususnya dalam perspektif HAM, itu sangat terikat dan terlibat dengan produk hukum yang lain atau hak-hak yang lainnya. Nanti kita lihat hak-hak apa aja yang kira-kira nyambung gitu ya, yang terlibat dan juga terjalin di dalam implementasi KBB ini. Nah, ada dua sebenarnya tujuan besar dari ICCPR. Yang pertama adalah kebebasan individu dari penindasan negara. Jadi mengupayakan
produk hukum ini mengupayakan bagaimana setiap individu itu bisa mengekspresikan panggilan jiwanya terhadap keyakinan ataupun keberagamaannya dia gitu. Nggak ada paksaan dari negara. Pengennya sih seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, perlindungan hak-hak sipil dan politik dasar itu diharapkan bisa termuat di dalam ICCPR. Nah, karena ada dua tujuan ini, maka kita sebagai subjek hukum dan juga negara sebagai subjek hukum yang juga diatur di dalam ICCPR, maka kita punya kewajiban yang sama. Kewajiban kita sama-sama, yaitu yang pertama to respect, ini pasti to respect. Kemudian to protect. Jadi melindungi itu nggak cuma tugasnya negara aja, tetapi juga tugas kita sebagai sesama manusia. Kita semuanya sepakat lah ya, kalau kebebasan itu tidak berarti bebas sebebas-bebasnya gitu ya, tetapi ada pembatasan-pembatasan, yaitu kebebasan orang lain juga gitu. Nah, itu juga menjadi bagian dari kewajiban pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kemudian memenuhi. Nah, to fulfill atau kewajiban memenuhi ini diharapkan negara mampu untuk memenuhi baik pemenuhan kewajiban positif maupun kewajiban negatif. Nah, apa sih kewajiban positif dan kewajiban negatif? Sebenarnya itu menjadi bagian dari prinsip dasar dari KBB. Tadi Mbak Sela juga sudah menyebutkan, saya mau nambahin sedikit aja. Tadi kita udah bahas juga tentang saling keterhubungan dan saling keterkaitan prinsip dasar di dalam praktek beragama dan juga berkeyakinan itu terkait dengan hak-hak yang lainnya. Misalnya seperti hak ekonomi, kadang karena kita ada kewajiban untuk melakukan ibadah, kadang ini terbatas pada kewajiban kepada hak ekonomi. Misalnya teman-teman minoritas Hindu itu kan banyak ritual yang harus dilakukan dalam waktu yang dekat gitu ya. Nah, itu kadang secara ekonomi juga mempengaruhi, misalnya karena keseringan cuti, akhirnya dia dipotong gajinya, misalnya seperti itu. Nah, itu juga terkait. Kemudian hak anak, jelas ini nanti kita bahas lebih lanjut, karena hak anak, hak perempuan itu yang paling sering menjadi subjek diskriminatif dari implementasi KBB. Nah, kemudian cakupan hak beragama dan berkeyakinan. Nah, sebenarnya secara eksplisit agama itu di dalam delik pidana itu tidak terlepas begitu saja gitu ya. Memang betul ada definisi tentang agama, tetapi di dalam konteks KBB dan perspektif HAM itu sebenarnya entah agama atau keyakinan itu termuat di dalam hak bebas untuk berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkeyakinan. Jadi nggak bisa dilepasin sama hak untuk bebas berpikir dan berhati nurani. Karena pada akhirnya bagaimana praktek keberagamaan dan berkeyakinan itu nanti tergantung pada forum internum dan eksternum. Tadi udah dijelasin juga sama Mbak Sela ya. Jadi forum internumnya itu akan menentukan sejauh mana kita mengimani keyakinan kita, mengimani agama kita gitu. Kemudian kalau untuk bebas berpikirnya itu lebih menentukan bagaimana kita memanifest keyakinan tadi di dalam bentuk-bentuk pengamalan atau bentuk-bentuk praktek di lapangan seperti apa gitu. Apakah yang boleh, yang tidak boleh seperti itu. Kemudian cakupannya sendiri atau lingkupnya sendiri sebenarnya kebebasan untuk memilih dan menetapkan agama atau keyakinan atau bahkan tidak beragama atau tidak berkeyakinan tertentu. Kemudian kebebasan untuk menjalankan agama dan juga pembatasan atas hak KBB hanya dapat dilakukan pada hak menjalankan agama atau keyakinan dan dilakukan berdasarkan hukum yang diperlukan. Jadi tadi Mbak Sela juga udah menyebutkan
derogable atau enggak, pembatasannya sejauh mana itu sebenarnya harus ditentukan oleh hukum sendiri. Tetapi di luar itu kita perlu ingat juga ada aspek-aspek politik, aspek-aspek sosiologis yang juga mempengaruhi bagaimana implementasi hukum itu. Seperti yang tadi Mbak Sela juga udah sebutin, contohnya misalnya ketika mau ngurus KTP, kemudian status keagamaannya pengen diubah, tapi pemerintah desanya nggak mau ribet, akhirnya malah memperribet umat agama lain atau orang yang memiliki keyakinan lain. Nah, itu sebenarnya aspek politik yang bergerak di situ. Hukumnya udah ada, produk hukumnya udah ada, landasan yuridisnya udah ada, tetapi bagaimana political will mereka untuk menerapkan itu perlu dikuatkan bareng-bareng. Nah, karena panitia minta saya untuk membicarakan tentang agama leluhur, sebenarnya ada dikotomi yang lumayan strict gitu antara konsep agama dan kepercayaan atau aliran kebatinan gitu. Sebelum 2006 itu disebutnya kan aliran kebatinan gitu. Nah, sebenarnya ada bedanya juga antara agama resmi sama agama leluhur. Jadi kalau agama resmi seperti yang kita pahami, agama yang dianggap sah sebagai sebuah agama yang boleh melakukan syiar, yang boleh melakukan misionarisasi gitu, itu agama yang kita pahami dengan definisi tradisional yang ada Tuhannya, ada kitabnya, ada nabinya, kemudian ada ritualnya, itu agama yang kita pahami yang 6 tadi. Tapi di sisi lain juga ada yang namanya agama leluhur, yaitu komunitas yang mengidentifikasi keyakinannya sebagai agama. Tapi ada juga komunitas yang mengidentifikasi komunitasnya atau kelompoknya itu bukan agama, tetapi pedoman hidup yang setara agama. Nah, itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Agama leluhur itu contohnya misalnya definisi-definisi keagamaan atau kategori agama itu terpenuhi di dalam agama leluhur. Ada kitabnya, ada tokoh yang dikultuskan atau disakralkan sebagai nabi pemberi pesan gitu ya. Kemudian ada Tuhannya, mungkin bentuk personifikasi Tuhannya berbeda dengan definisi personifikasi Tuhan monoteis, deis, kemudian politeis yang dianggap resmi tadi, tetapi dia punya konsep ketuhanannya sendiri. Beda sama kepercayaan atau aliran kebatinan. Kalau aliran kebatinan itu lebih berfokus pada lifestyle, cara hidup, pedoman hidup, tuntutan worldview-nya mereka, tetapi mereka tidak mau digolongkan sebagai agama. Menurut mereka ya bukan agama gitu. Nah, tadi kayak misalnya Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu aliran yang dia mau dikategorikan sebagai aliran kepercayaan, tapi mereka nggak mau disebut sebagai agama leluhur. Aluk Tadalo itu masuknya ke agama leluhur. Kemudian Parmalim itu masuknya ke agama leluhur. Sedulur Sikep itu masuknya ke kepercayaan. Jadi ada dua hal yang berbeda antara agama luhur dan kepercayaan. Kemudian, oh ya, ini kalau saya kebanyakan ngomong, mohon diingatkan ya. Saya kalau udah ngomong nanti lupa waktu. Kemudian konsep agama di dalam HAM sendiri di tahun 1980-an sebenarnya ada upaya untuk mendefinisikan delik agama di dalam KUHP. Tetapi itu waktu itu berhasil gitu. Tetapi kemudian pada prinsipnya, pada prakteknya, delik agama ini malah dikhawatirkan bisa membatasi ruang gerak kebebasan berkeyakinan dan beragama itu sendiri. Kenapa? Karena semakin didefinisikan, maka semakin sempit ruang geraknya.
Akhirnya, konsep agama di dalam HAM, khususnya KBB, itu lebih pada mencakup pemaknaan secara luas, termasuk di dalamnya kepercayaan-kepercayaan apapun, apakah itu teistik, non-teistik, ateistik, pokoknya yang penting itu berangkat dari nurani dan juga merupakan hak yang memang diyakini dan dipercayai oleh penganutnya. Pendefinisian agama oleh negara memang harus diletakkan pada penafsiran yang seluas-luasnya namun tetap proporsional. Nah, ini yang kemudian menyebabkan seringkali adanya perbedaan pengetahuan atau pemahaman tentang agama itu sendiri. Nah, di dalam aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebenarnya kita secara eksplisit menyebutkan perbedaan antara agama dan keyakinan. Tetapi pada lingkup internasional, dua ruang ini memang didefinisikan secara berbeda, tetapi agama lokal itu seringkali didefinisikan masuk di kelompok believers atau kelompok penghayat gitu. Nah, sebenarnya di dalam prakteknya setelah tadi aturan MK ketika mau menyebutkan atau mau mengkategorisasikan keyakinan dan keagamaannya, sebenarnya warga negara itu dikelompokkan semuanya masuk di ranah agama gitu. Jadi istilah di dalam hukumnya itu sebenarnya lebih ke agama gitu. Agama ini mencakup baik agama luhur atau agama new movement religion atau penghayat gitu. Jadi semuanya itu digolongkan di dalam agama. Nah, ini ada 3 macam bentuk pengakuan agama dari pendefinisian tentang agama tadi. Jadi yang dimaksud dengan agama itu apa? Agama itu adalah segala keyakinan yang diyakini oleh individu dan menjadi tuntunan hidupnya. Dan kemudian agama ini akan membawa dampak pengakuan baik dari individu sesama individu ataupun negara terhadap individu dan individu terhadap komunitas agama yang lain gitu. Nah, yang paling jadi masalah itu di poin ketiga, yaitu pengakuan pemberian hak istimewa. Kadang kecenderungannya itu jadinya lebih favoritisme agama tertentu atau aliran monoteis atau aliran minoritas tertentu gitu. Contoh pemberian hak istimewa misalnya pemberian subsidi, pemberian bebas pajak yang kadang ini kemudian memberikan pola favorit terhadap kelompok tertentu. Nah, ini yang kadang akhirnya kelompok tertentu yang difavoritkan, yang diberi privilege itu akhirnya menekan kelompok-kelompok yang lain gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Makanya pengakuan agama tidak hanya pemberian hak istimewa, diharapkan juga penghormatan, pengakuan dalam status hukum juga gitu. Nah, tadi udah dijelasin sama Mbak Sela, ada yang namanya forum internum, ada forum eksternum. Nah, di dalam forum internum dan eksternum ini sebenarnya siapa sih yang menentukan itu ranahnya forum internum, itu ranahnya forum eksternum? Sebenarnya selain kebijakan dari pemerintah, yang menentukan itu adalah dari umatnya sendiri. Contoh misalnya, ada aliran Gavatar misalnya. Teman-teman semoga pernah dengar ya. Atau ini, aliran kejawen Sumarah misalnya. Nah, mana-mana yang masuk di ruang forum internumnya Sumarah, itu ya hanya Sumarah yang bisa menentukan. Nggak bisa misalnya kelompok Kristen melihat Sumarah itu sebagai aliran sesat karena
tidak sesuai dengan ajarannya Kristen, ya nggak bisa, karena itu memang forum internum umatnya gitu. Termasuk juga forum eksternum, dimensi eksternal atau pengamalan apa yang bisa dimanifestasikan secara umum yang diekspresikan di dalam ruang publik, itu juga umatnya sendiri yang bisa menentukan. Kayak kita lihat aja misalnya kayak peristiwa Lia Eden misalnya. Nah, kalau mereka memang meyakini itu sebagai panggilan jiwa dalam produk-produk atau dalam praktek-praktek keagamaannya mereka, ya itu mungkin masuk di ruang forum eksternumnya. Tetapi ketika forum eksternum ini menyenggol, mengganggu, atau mengingkari ruang keyakinan forum internum kelompok lain, nah ini bisa dibatasi atau bisa dilakukan limitasi oleh kelompok-kelompok dan juga oleh negara. Nah, tadi ya ini kita sepakat bahwa kebebasan itu ada batasnya. Nah, pembatasannya seperti apa? Sebenarnya aturan pembatasan di dalam KBB itu kita bisa lihat dari ininya, forum internum dan eksternumnya. Kita bisa membatasi forum eksternumnya. Misalnya, saya punya keyakinan saya menyembah jagung. Saya yakin bahwa jagung itu merupakan simbol atau manifest dari keyakinan saya terhadap alter yang bersifat religius gitu, yang bersifat ketuhanan gitu. Ya nggak apa-apa, tetapi ketika saya menyampaikan bahwa ayo kita nyembah jagung semuanya, karena jagung itu akan membawa kita pada kesadaran bahwa kehidupan kita itu tidak hanya satu sisi, tapi juga berlayer-layer seperti kulit jagung misalnya. Nah, itu adalah pengamalannya, manifestnya, dan itu boleh dibatasi. Tetapi kalau saya meyakini jagung itu adalah simbol keagamaan saya, ya itu boleh, karena itu kesadaran batiniah saya. Sehingga untuk memastikan pembatasan itu memang bisa dibatasi adalah yang pertama kebebasan orang lain. Apakah orang lain terganggu atau tidak? Forum internumnya orang lain itu terganggu atau tidak dengan forum eksternumnya kita misalnya. Kemudian diperlukan atau enggak adanya pembatasan itu. Kalau enggak diperlukan, ya ngapain kita membatasi? Kalau kita tidak kita melakukan pembatasan kepada orang yang tidak memerlukan pembatasan, maka itu termasuk di ranah diskriminasi. Kemudian ini tadi udah disebutin dari prinsip Sirakusa, teman-teman nanti bisa cari apa itu prinsip Sirakusa. Prinsip Sirakusa ini juga menyebutkan adanya kewajiban kita untuk membatasi hak-hak yang sifatnya boleh dibatasi. Tetapi yang menarik ada di pasal 22 dan 19. Di ICCPR, dokumen yang asli, di pasal 18, di situ disebutkan bahwa yang diupayakan itu sebenarnya keselamatan umum, bukan keamanan umum atau keamanan masyarakat. Nah, tetapi di Indonesia saya nggak ngerti dulu gimana latar belakangnya, kenapa didefinisikan atau ditranslate menjadi security. Padahal itu dua makna yang berbeda ya, keselamatan dan juga keamanan. Keselamatan itu ruangnya lebih luas, sedangkan kalau keamanan itu ruangnya antara sipil dan non sipil. Nanti kita bahas ini. Nah, ini nih. Jadi istilah terkait pembatasan yang berkorelasi dengan keamanan itu beberapa istilah yang muncul biasanya seperti darurat umum, keamanan nasional, ketertiban publik, keselamatan publik. Tapi sebenarnya entah definisinya apa, seharusnya
praktek kebebasan beragama dan berkeyakinan itu mengarah pada ranah keselamatan gitu. Jadi lebih ke safety-nya gitu ya. Nah, kesehatan masyarakat ini kita semua ngalamin waktu itu COVID, kita bisa lihat bagaimana praktek keagamaan kita dibatasi, apalagi kelompok-kelompok mayoritas yang menganut agama-agama resmi di Indonesia itu sangat kesulitan untuk melakukan praktik keagamaan secara bersama-sama gitu ya. Ada beberapa yang perlu dibatasi karena memang masalah kesehatan. Kemudian contoh lain misalnya seperti vaksin, penggunaan bahan vaksin itu juga menjadi prinsip pembatasan juga menjadi perhatian. Moral publik ini juga penting, jadi bagaimana moral publik itu bisa membatasi ekspresi keagamaan kita. Tetapi tentu saja moral publik ini tidak boleh bersifat eksklusif dan dominan mengarah pada kelompok tertentu. Gitu. Nah, ketika kita mencoba untuk melihat pada prakteknya tadi, sebenarnya apa sih tujuan utama dari adanya peraturan-peraturan tadi, kemudian adanya pembatasan-pembatasan tadi, buat apa dibatasin kalau misalnya kita bebas gitu istilahnya. Nah, sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana memenuhi prinsip non-diskriminatif ini. Jadi praktek-praktek diskriminatif ini baik secara internal umat beragama di dalam agamanya sendiri ataupun antar umat beragama. Jadi istilahnya biasanya kita sebut interreligion atau intra-religion. Nah, belum juga terkait dengan minoritas-mayoritas gitu ya. Pada prakteknya sikap-sikap diskriminasi ini bisa muncul dan juga bisa diselesaikan dalam dua bentuk, yaitu direct dan indirect. Nah, ketika kita merendahkan atau menganggap umat lain itu lebih rendah, kemudian lebih tidak berharga, lebih tidak punya hak untuk mengekspresikan diri atau untuk diyakini keyakinannya, maka kita sedang melakukan diskriminasi secara direct. Misalnya karena saya menyembah jagung, kemudian iya apaan sih jagung, popcorn emangnya, misalnya gitu. Itu udah bentuk-bentuk diskriminatif sebenarnya. Kemudian prinsip non-diskriminatif ini seringkali malah dilanggar oleh bentuk-bentuk yang indirect, misalnya seperti kebijakan atau aturan-aturan konstitusional yang pada akhirnya malah membatasi ruang gerak dari forum internum maupun eksternum dari umat beragama dan umat berkeyakinan tadi. Contohnya misalnya kebajikan pendirian tempat ibadah. Nah, ini juga jadi polemik gitu ya di dalam implementasi pemenuhan hak keberagaman dan juga berkeyakinan kelompok-kelompok minoritas agama leluhur dan kepercayaan atau aliran kebatinan, karena mereka yang sering kali luput di dalam akomodasi kebijakan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya mengesampingkan fungsi dari kelompok minoritas tertentu. Nah, ini yang terakhir, kondisi seolah-olah netral, tapi sebenarnya berdampak pada proporsional. Contohnya misalnya, ketika semua tempat ibadah itu diwajibkan punya izin, berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2016. Seolah-olah itu netral, karena semua agama termasuk agama-agama mayoritas tuh harus ada izinnya. Tetapi yang menarik adalah tempat ibadah para penganut aliran kepercayaan itu tidak diatur apakah perlu izin atau tidak, bagaimana cara izinnya atau tidak. Yang diatur adalah regulasi pencatatan nama organisasinya. Tetapi bagaimana memastikan tempat ibadahnya itu tidak ditutup paksa seperti yang tadi Mbak Sela
contohkan tempat pemakamannya Sunda Wiwitan kemudian dipaksa untuk ditutup. Kenapa itu bisa terjadi? Karena peraturannya tidak ada, gitu. Peraturannya ada. Misalnya kalau kita mau berpatokan pada peraturan dalam negeri dan juga Kementerian Pariwisata tahun 2009 yang mengatur tentang pendaftaran organisasi, tetapi di situ tidak mengatur tentang bagaimana memastikan tempat ibadah penghayat itu terakomodir dan juga absah secara formal gitu, legitimate gitu, boleh digunakan sebagai tempat ibadah gitu. Nah, seakan-akan sekarang malah seringkali tergerus atau terkesampingkan dengan praktek-praktek yang sebenarnya bukan pemenuhan hak peribadatan. Contoh misalnya ada salah satu sumber atau sumber mata air yang sebenarnya menjadi tempat ibadah salah satu komunitas penghayat. Tetapi karena sumber itu komoditi yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi dan kapital tentu saja, akhirnya sumber itu disewa oleh perusahaan air kemasan misalnya. Nah, akhirnya mereka yang harusnya beribadah di situ, melakukan ritual di situ, mereka nggak bisa beribadah karena lokasinya ditutup oleh perusahaan. Akhirnya mereka nggak bisa melakukan ibadahnya dan mereka akhirnya terdiskriminasi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kenapa? Karena kebijakannya juga tidak ada dan seolah-olah dianggap itu ya wajar gitu ya. Seolah-olah itu dianggap netral, tapi sebenarnya itu bentuk-bentuk ketidakproporsionalan kebijakan yang akhirnya berbasis pada diskriminasi KBB itu sendiri. Nah, sebenarnya ini sedikit aja buat gambaran, sebenarnya tren pelanggaran yang semacam itu tadi, entah terhadap agama leluhur, entah terhadap agama minoritas, entah terhadap aliran kepercayaan, itu juga terjadi di dunia secara umum. Ya, yang kita dengar di berita itu contohnya misalnya 3 tempat ini yang paling masif akhir-akhir ini gitu ya. Itu yang kita ketahui. Tapi di beberapa wilayah itu juga contohnya misalnya di mana namanya saya lupa. Di Jepang misalnya, di Jepang itu aliran-aliran kepercayaan pada akhirnya dibatasi juga oleh pemerintah. Aliran-aliran kepercayaan yang diperbolehkan walaupun mereka sekuler pada akhirnya juga mengatur hal itu. Kemudian di Korea Selatan misalnya aliran-aliran yang denominasi sempalan-sempalan dari agama-agama utama itu juga jadi muncul banyak dan akhirnya itu juga rentan terhadap diskriminasi. Nah, selain tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Stella, saya mau menambahkan ada 3 contoh peristiwa yang dialami oleh kelompok minoritas. Yang pertama Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ini tergolong pada kategori aliran kepercayaan. Mereka memang tidak mau dianggap sebagai agama, gitu ya. Tetapi pada prakteknya mereka mengamalkan praktik-praktik religius, sehingga seringkali anak-anak atau siswa penghayat usia sekolah itu seringkali menghadapi diskriminasi, seperti misalnya dibully karena praktik adat tertentu atau dipaksa untuk jadi Islam, dipaksa untuk pakai simbol agama tertentu misalnya. Kemudian yang kedua, Gavatar ini New Movement Religion, pecahnya dari NII yang kemudian dipersekusi, diusir, beberapa anggota komunitasnya juga dipidana. Kemudian Bahai, kalau Bahai ini agama leluhur internasional, nggak cuma nasional gitu ya.
Ini juga sering mengalami diskriminasi dalam bentuk administrasi kependudukan. Administrasi kependudukannya itu nggak cuman ketika ngurus KK dan KTP, tetapi juga ketika ngurus misalnya pernikahan, pencatatan kematian, terus proses pemakaman. Kadang ada beberapa, mungkin kalau teman-teman mau bisa tanya ke Pak Arief gitu ya. Ada beberapa anggota komunitas Baha itu ditolak ketika dimakamkan di pemakaman umum misalnya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk diskriminasi terhadap kelompok-kelompok komunitas penghayat yang terjadi di Indonesia. Kita nggak mengesampingkan misalnya peristiwa diskriminasi terhadap kelompok Parmalim misalnya. Banyak sekali aliran kebatinan yang akhirnya nggak punya guru agama di sekolahnya, dipaksa untuk pilih agama tertentu, misalnya seperti itu, untuk memudahkan administrasi. Nah, itu adalah tren pelanggaran yang kita juga nggak bisa kesampingkan. Gitu. Nah, menariknya, riset terbaru saya mencoba untuk mengumpulkan rilisan dari Setara Institut dan juga beberapa berita-berita. Menariknya, yang menjadi pelaku pelanggaran dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas itu kebanyakan adalah negara. Negara melalui kebijakannya, melalui aturan birokrasinya yang mempraktekkan indirect discrimination gitu. Dan kemarin belum lama ada teman yang mau bikin diskusi bedah buku tentang Ahmadiyah. Itu juga dilarang oleh MUI gitu. Nah, kebanyakan berita-berita yang muncul di media itu ketika membicarakan tentang pelanggaran yang dirasakan oleh teman-teman minoritas tapi dari kelompok agama resmi. Padahal sebenarnya walaupun penghayat itu trennya itu sedikit setiap tahunnya atau bahkan nggak ada, tetapi sebenarnya bukan berarti tidak terjadi diskriminasi terhadapnya. Kalau mau saya spill gosip-gosipnya banyak banget. Contohnya misalnya ada satu kota yang selalu masuk di dalam level kota paling toleran, tapi sebenarnya dia tidak toleran terhadap penghayat. Itu juga ada bentuk ketidaktoleransianya apa, nanti mungkin kita bisa diskusikan, saya ceritakan nanti gitu. Nah, ini tadi aktornya, yang menarik adalah aktornya seringkali state actor itu banyak terlibat, kemudian ini jumlah gangguan terhadap tempat ibadah khususnya. Jadi ini cuma memotret tentang gangguan terhadap tempat ibadah. Padahal di samping itu ada gangguan-gangguan lain, misalnya gangguan beribadahnya, kemudian gangguan mengekspresikan ibadahnya atau menyiarkan ibadahnya. Itu nggak termasuk di sini. Tetapi tren gangguan terhadap tempat ibadah itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, terhadap kelompok minoritas, gangguan apa aja yang sering dialami tadi selain tempat ibadah, karena ada aturan-peraturan dua menteri agama dan menteri dalam negeri yang mewajibkan setiap tempat ibadah itu harus ada izinnya, maka kemudian muncul persekusi terhadap tempat ibadah teman-teman penghayat, karena memang tidak diatur di dalam peraturan dua menteri itu. Tempat ibadah penghayat itu masuknya malah di Kementerian Pariwisata, karena seringkali memang tempat-tempat ibadah mereka itu eksotis dan dekat dengan alam, seperti yang tadi Mbak Sela bilang, lebih dekat dengan makrokosmos kita gitu kan, jadi back to nature gitu, dan akhirnya kadang itu dikomersialisasi oleh negara. Kemudian gangguan ritual atau ibadah, ini sering juga terjadi,
tidak hanya ritual keagamaan yang dibatasi atau dilarang oleh kelompok tertentu, tapi ritual kematian juga kadang miris gitu ya. Udah tinggal mayat doang, misal istilahnya gitu, mau diagungkan sebagai manusia itu sulit juga karena ada keterbatasan-keterbatasan diskriminatif tadi. Kemudian yang ketiga, administrasi, ini kita juga paham ya, selain KTP, KK, kadang juga nggak bisa ngajuin kredit. Teman-teman kalau teman-teman dari penghayat itu cerita nggak bisa ngajuin KPR dulu 2006, sebelum 2016 karena nggak punya agama, jadi nggak punya KTP, jadinya nggak bisa ngajuin pinjaman di bank gitu. Pernikahan itu juga undang-undang pernikahan belum mengatur keseluruhan tentang ritual pernikahan setiap pemeluk aliran kebatinan. Kemudian, korban yang sering mengalami gangguan itu perempuan dan anak, khususnya di aspek pendidikan dan perwalian. Pendidikan contohnya tadi misalnya beberapa teman-teman tidak bisa memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjangnya berdasarkan pada keyakinannya. Kemudian perempuan kadang dibatasi untuk mengakses perwalian terhadap kelompoknya, dan perwalian ini juga jadi concern misalnya dari anak-anak hasil kawin campur antar agama, antar keyakinan. Pada akhirnya anaknya ini mau ikut siapa, hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya, hak untuk memilih perwaliannya ikut siapa. Kalau di anak-anak hasil pernikahan beda agama, minoritas mayoritas atau minoritas dengan minoritas, kemudian orang tuanya bercerai, nah ini anaknya kena dua kesialan. Selain keluarganya tidak utuh, di sisi lain juga dia akan mengalami kesulitan untuk mengklaim perwaliannya gitu. Ini juga jadi concern kita di ICPR gitu. Kemudian yang perlu kita samakan persepsinya itu adalah solusi. Apa yang bisa kita lakukan sejauh ini yang saya perhatikan dari peristiwa diskriminasi, kemudian praktek-praktek intoleran, kita bisa mencoba untuk mencari solusi dari 3 perspektif atau 3 pendekatan. Yang pertama adalah kebijakan, tentu saja. Bagaimana kita mendorong pemerintah dan stakeholder untuk berpihak pada kelompok minoritas, karena kadang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka itu malah membatasi ruang gerak dari komunitas. Misalnya, pendefinisian mana yang termasuk gereja, mana yang termasuk kapel, itu aja nggak semua orang paham. Padahal yang harusnya ada izin itu gereja. Kalau cuma kapel itu nggak harus misalnya. Mana yang dimaksud sebagai punden, mana yang dimaksud sebagai rumah ibadah. Nah, itu kadang juga di dalam policy-nya itu nggak clear. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan advokasi, gerakan-gerakan pendampingan. Advokasinya nggak cuma berfokus pada advokasi litigasi, tapi juga advokasi non-litigasi. Ini beberapa tahun terakhir yang saya coba dengan teman-teman mengadvokasi kelompok-kelompok minoritas untuk memperoleh haknya melalui mediasi, negosiasi, dan juga resolusi. Dan yang terakhir, education, termasuk mendiskusikan isu-isu KBB seperti hari ini termasuk usaha untuk mencari solusi bagaimana KBB diarus utamakan atau dibahas secara mainstream gitu. Oke, sebelum saya akhiri, balik lagi ke sini. Apakah ada perubahan jawaban? Siapa nih sinyalnya yang jelek tuh? Siapa coba yang jelek? Coba cek lagi kuotanya. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Dites lagi. Menetapkan 6 agama sebagai agama resmi adalah ini
Kenapa? Karena sebenarnya ruang untuk kelompok minoritas itu tetap terakomodir, ya, walaupun kita punya 6 agama resmi, tapi eksistensi kelompok-kelompok minoritas itu sebenarnya dijamin oleh konstitusi. Nah, akan menjadi diskriminasi apabila hanya 6 agama yang boleh ada di negara ini. Kemudian yang kedua, melarang aktivitas peribadatan di ruang publik adalah pelanggaran HAM. Nah, ini termasuk tadi limitation atau derogable tadi. Jadi pembatasannya, pelarangannya itu di aspek mana? Apakah pelarangannya di dalam forum internum atau forum eksternum? Nah, kalau pelarangannya di dalam forum eksternum dan memenuhi persyaratan pembatasan, contohnya misalnya memang udah diatur oleh hukum, memang untuk mengatur masyarakat, memang untuk mengatur keselamatan, kesehatan, kemudian moral publik, ya maka itu tidak termasuk pelanggaran KPB. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa referensi kalau misalnya teman-teman pengen baca lebih lanjut, dan terima kasih saya sampaikan kepada moderator, waktu saya kembalikan ke moderator. Semoga enggak kelebihan ya ngomongnya. Aman Ibu. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Destriana atas pemaparan materi yang sangat kaya, tajam, dan bahkan menyentuh akar persoalan yang selama ini jarang ya kita temukan dari ruang-ruang publik. Dan kalau bisa, saya izin merangkum apa yang telah disampaikan oleh Ibu Destriana tadi, bahwa kebebasan beragama dan keberkeyakinan itu merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara universal baik oleh instrumen internasional maupun konstitusi nasional gitu, melalui apa sih namanya landasan hukumnya antara lain adalah Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR, serta putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang mengakui kepercayaan lokal sebagai bagian dari definisi agama itu sendiri. Nah, kemudian disebutkan juga prinsip dasar HAM menekankan bahwa kebebasan beragama itu bersifat universal gitu, tidak dapat dicabut atau inalienable dan tidak terbagi, yaitu indivisible. Nah, negara memiliki kewajiban 3 tingkat, yaitu untuk menghormati atau dengan tidak mengintervensi, melindungi dengan memberikan jaminan hukum, dan memenuhi dengan memastikan bahwa hak tersebut terwujud gitu. Meski demikian, kebebasan beragama dan berkeyakinan bukanlah hak yang mutlak. Nah, pembatasan itu diperbolehkan hanya pada aspek eksternal atau forum eksternum seperti yang dijelaskan, seperti ritual publik, dengan syarat harus diatur hukum, proporsional, dan juga demi tujuan tertentu seperti ketertiban umum ataupun keselamatan masyarakat. Nah, sementara itu, keyakinan pribadi atau forum internum itu sama sekali tidak boleh dibatasi dan juga diganggu-gugat. Nah, sayangnya, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan itu masih sering terjadi, teman-teman, oleh aktor negara seperti melalui instansi pemerintah ataupun aparat keamanan, maupun oleh aktor non-negara seperti tokoh agama ataupun kelompok-kelompok dominan. Dan data menunjukkan bahwa kasus penutupan tempat ibadah minoritas, diskriminasi secara administratif, atau intimidasi dalam praktik keagamaan itu masih sering banget terjadi gitu, apalagi di Indonesia. Nah, solusi yang ditawarkan adalah meliputi 3 pendekatan utama, yaitu kebijakan yang berpihak pada minoritas, advokasi hukum melalui litigasi dan juga mediasi, serta edukasi publik untuk mempromosikan toleransi itu sendiri. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya rangkum melalui elaborasi tersebut. Uh, kita akan masuk dalam sesi selanjutnya, namun sebelum itu izinkan saya untuk memantik beberapa pertanyaan refleksi agar kita bersama dapat berdiskusi, mengutarakan pendapat dengan yang pertama, Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 mengesahkan ICCPR. Namun, implementasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia itu seringkali bertentangan dengan norma internasional gitu, seperti pembatasan ibadah di ruang publik. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ketidaksesuaian ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban hukum internasional, dan bagaimana mekanisme pengawasan internasional dapat ditegakkan tanpa dianggap mengintervensi kedaulatan nasional di suatu negara gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pada pasal 18 ICCPR mengizinkan bahwa pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan demi moral publik, quote unquote. Tapi siapa yang mendefinisikan moral tersebut, teman-teman? Nah, bukankah ini berpotensi untuk menjadi alat represi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas? Itu adalah beberapa pertanyaan pemantik, dan juga semoga itu bisa jadi pemantik ya teman-teman, untuk apalagi untuk teman-teman yang mau berdiskusi atau habis ini kita akan
masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini dan saat ini adalah ruang bagi teman-teman peserta untuk merespon, menanggapi atau mengajukan pertanyaan secara langsung kepada kedua narasumber kita, teman-teman. Pertanyaannya bisa teman-teman ajukan secara lisan gitu ya melalui fitur raise hand, nanti akan saya tunjuk satu persatu untuk mendistribusikan pertanyaannya. Atau kalau teman-teman kayak I'm just a girl, I'm an introvert, bla 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 bla, teman-teman bisa mendistribusikan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti saya juga bantu distribusikan dengan membacakannya kepada narasumber kami, teman-teman. Nah, apabila ada pertanyaan, teman-teman silahkan diajukan waktu dan tempat. Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin berdiskusi? Oke, udah ada satu pertanyaan yang telah masuk ke dalam room Zoom ini. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, udah ada dua pertanyaan dari dua orang penanya. Mungkin kita karena keterbatasan waktu kita coba elaborasi dulu dari dua pertanyaan ini, teman-teman. Pertama dari Atifah Syaranda yang bertanya bahwa jika negara boleh membatasi ibadah di ruang publik demi ketertiban, bagaimana membedakan antara pembatasan yang sah dan juga pelanggaran HAM? Apakah ada contoh konkretnya di Indonesia? Mungkin dari Sela atau Ibu Destiana ada yang ingin menjawab? Mungkin dari Ibu Destiana dulu kali ya, soalnya udah open mic. Oke. Tadi contoh konkret ya, bedanya pembatasan yang sah sama. Nah, ini juga yang sering jadi konflik karena kadang kelompok yang dibatasi itu tidak sadar bahwa itu boleh dibatasi. Saya 2023 kalau nggak 2022 kalau nggak salah saya melakukan riset di dua tempat yang mengalami pelarangan penggunaan tempat ibadah. Yang pertama itu dua-duanya alasannya itu karena mengganggu ketertiban. Nah, yang pertama itu memang terjadi pelanggaran HAM karena alasan ketertibannya apa, kemudian pembatasannya sejauh mana itu tidak disampaikan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sela juga, dan saya juga tadi sempat mention bahwa itu sejauh mana diperlukan pembatasannya. Nah, kalau nggak perlu tapi tetap dibatasin, contoh misalnya dia bilangnya tempat ibadahnya nggak boleh digunakan, nggak boleh ritual di situ karena mengganggu ketertiban umum karena parkirnya keluar area mengganggu jalanan umum misalnya.
kemudian dilarang untuk menggunakan. Tapi ketika tempat ibadah itu sudah mengatur jadwal sehingga tidak lagi parkirnya keluar wilayah komplek tempat ibadahnya, tapi tetap dilarang. Nah, itu sudah masuk ke pelanggaran HAM, gitu. Tapi kalau memang mengganggu, misalnya contoh kasusnya toa misalnya toa masjid yang mengganggu gitu, itu boleh dibatasin. Tapi kadang kelompok-kelompok yang dibatasin itu nggak sadar bahwa itu forum eksternum sebenarnya yang boleh dibatasi, dan itu mungkin perlu untuk komunitas itu untuk dibatasin. Jadi itu untuk mengetahui sejauh mana pembatasan yang sah adalah batasannya itu harus ada batasannya juga. Nah, pembatasannya itu harus dibatasi juga, misalnya dengan radius, dengan waktu. Misalnya boleh menyalakan pengeras suara, tapi dari waktu pukul sekian sampai sekian, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, misalnya seperti itu. Itu termasuk pembatasan yang sah dan tidak melanggar HAM. Nah, kadang kalau ada orang yang komplain dikit, itu langsung dianggapnya, wah kamu ini melanggar HAM, kamu melawan mayoritas misalnya, atau kamu merenggut hak saya untuk beribadah gitu. Jadi karena hak KBB itu memang tumpang tindih berkaitan dengan hak-hak yang lain, kadang untuk mengetahui pembatasannya yang diperlukan sejauh mana itu memang agak sulit gitu. Itu contoh konkret di Indonesia yang sebenarnya pembatasan yang sah, misalnya Meliana itu kasus eh, toa masjid yang mengganggu. Kemudian contoh konkret lain, misalnya yang saya riset, teman-teman bisa baca hasil riset saya, nanti dicari peran FKUB Kota Malang menyelesaikan konflik. Nah, itu sebenarnya ada konflik di dua tempat. Nah, salah satu tempatnya itu merupakan pembatasan yang sah karena memang mengganggu ketertiban umum. Tetapi di satu tempat yang lain itu pelanggaran HAM. Contoh misalnya yang saya advokasi tahun lalu juga, syarat untuk mendirikan tempat ibadah itu kan digunakan oleh 96 dan digunakan oleh 60 orang dan ditandatangani oleh 90 orang di sekeliling tempat ibadah itu. Nah, persyaratan administratif itu udah dipenuhi, tapi kadang seringkali birokrasi di atasnya itu tidak mengizinkan dengan alasan yang kadang nggak jelas gitu. Padahal administrasinya itu sudah terpenuhi. Nah, kalau dilihat ke belakang, bisa karena dampak efek dari elektoral, bisa karena perbedaan kubu politik, itu juga berpengaruh gitu. Kayak risetnya Pak Arief di CRCS di 2 tahun lalu yang bareng sama saya itu juga gitu. Ternyata sebenarnya karena sakit hati urusan personal, akhirnya urusan izin mendirikan tempat ibadah dipersulit, misalnya seperti itu. Itu Pak Moderator jawaban dari saya. Semoga menjawab.
Mungkin bisa dilanjutkan Ibu karena sudah terlihat, sudah jaringan Ibu sudah terlihat, sudah tidak putus-putus. Oke, tadi sampai mana ya? Eh, ya, gitu. Jadi sejauh mana pembatasannya sah, sejauh pembatasan itu juga terbatas. Intinya sih itu. Jadi misalnya ada durasinya, kemudian ada objeknya, apa yang dilarang. Kadang kalau misalnya kita mau melakukan pembatasan, itu kadang pemerintah tuh nggak jelas batasnya sampai sejauh mana. Kayak secara administratif mengajukan izin tempat ibadah itu dengan syarat administratif tertentu, tetapi ketika upaya administratif udah dilakukan, kadang malah izinnya tetap nggak keluar gitu. Nah itu kadang masalah pribadi, masalah elektoral, pilihan politik tertentu itu yang turut mempengaruhi. Begitu, Mbak. Oke, maaf teman-teman dan Ibu Destriana atas kesalahan teknis yang saat ini sedang terjadi. Saya tadi tiba-tiba keluar karena kejelekan jaringan di daerah sekitar saya. Oke, kita langsung lanjut lagi ya teman-teman ke pertanyaan Jovita Olivia, yaitu yang bertanya bahwa ketika kelompok masyarakat atau to be precise non-negara melakukan intoleransi seperti penolakan pendirian gereja, apakah negara bisa dianggap turut bersalah karena tidak melindungi hal tersebut? Gimana dari Sela atau Ibu Destriana ada kayak ingin menjawab terlebih dahulu? Saya mau coba jawab. Ini buat mungkin tidak menjawab secara langsung ya, karena per kasus itu berbeda. Kalau kita mau ngomongin diskriminasi, itu kita harus lihat dulu akarnya. Bisa jadi memang bukan bentuk pelanggaran KBB. Kayak misalnya sebenarnya itu kasus pelanggaran hak ekonomi misalnya, bukan termasuk hak untuk beragamanya misalnya seperti itu. Itu perlu kita lihat dulu akar permasalahannya. Kemudian ketika ada kelompok yang melakukan intoleran kemudian tidak ditindak, ya menurut saya memang salah negara gitu, karena balik lagi di kewajiban yang memang disandang oleh negara itu adalah to protect, to respect, and to fulfill. Nah, to fulfill itu adalah memenuhi bagaimana
kebutuhan individu sebagai warga negara untuk mengekspresikan keagamaannya. Itu tidak bisa terakomodir karena ada kelompok-kelompok intoleran kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi negara nggak salah. Karena misalnya alasan untuk pendirian tempat ibadah itu tidak memenuhi kriteria-kriteria yang memungkinkan pemenuhan administrasi. Nah, tetapi kalau ketiadaan penindakan terhadap kelompok intoleran, itu menurut saya negara tetap punya andil kesalahan sih, walaupun cuma sedikit. Ini debatable ya. Kalau ngomong sama birokrat mungkin saya bisa ditabok gitu. Tetapi memang ada pembiaran atau ada favoritisme dari negara untuk kelompok tertentu yang tadi saya bilang adanya pengakuan pemberian privilege terhadap kelompok tertentu itu juga menyebabkan pembiaran terhadap kelompok intoleran dan negara punya andil di situ. Kalau menurut saya iya sih, negara tetap punya andil sih. Tapi ini pendapat pribadi ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain silakan gitu. Mungkin kita bisa diskusikan kalau pandangan teman-teman berbeda gitu. Baik, mungkin dari bentar, apakah saya kelihatan? Oke, mungkin dari Sela, apakah ada yang ingin ditambahkan, Sela? Oh, Sela sepertinya sedang ada kesalahan jaringan, teman-teman. Jadi kita langsung move aja ya ke pertanyaan selanjutnya dari Evan Pasya. Nah, yang menjadi pertanyaan beliau adalah, apakah apa upaya-upaya konkret yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk mewujudkan lingkungan yang lebih toleran gitu terhadap keberagaman agama dan juga berkeyakinan? Mungkin kalau dari Selanya sedang lagi ada gangguan, mungkin kami bisa lemparkan ke Ibu Destri. Ibu. Oke, siap. Ya, upaya apa yang bisa kita lakukan sebenarnya banyak sih. Kalau yang selama ini saya alami ya, misalnya gini, saya memposisikan sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa tuh punya privilege yang sangat tidak bisa diperoleh di dalam status di luar mahasiswa. Contoh misalnya, dengan senjata memperkaya ruang akademik kita bisa mendiskusikan apapun, termasuk konflik, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh negara, termasuk oknum-oknumnya siapa aja yang terlibat, aktor-aktor yang terlibat di dalam diskriminasi gitu. Itu yang menurut saya menjadi privilege sebagai mahasiswa dan termasuk utama gitu. Karena saya sendiri merasakan bagaimana intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran terhadap terhadap gerakan-gerakan advokasi yang saya lakukan dengan teman-teman. Misalnya ketika saya membantu kelompok minoritas memperoleh haknya untuk memperoleh izin pendirian tempat ibadah, saya diintimidasi oleh kelompok-kelompok itu. Kemudian ketika saya terjun ke lapangan untuk mengurai masalah diskriminasi yang dilakukan oleh tokoh agama, saya juga menerima intimidasi begitu. Nah, menurut saya upaya yang paling konkret yang bisa kita usahakan adalah membawa isu kebebasan berkeyakinan dan beragama itu di ruang publik seluas-luasnya dan membuat ini sebagai isu yang mainstream, isu yang nggak tabu lagi atau nggak sungkan lagi untuk dibicarakan di ruang publik. Misalnya teman-teman merepost tentang berita intoleran, kemudian memberikan komentar, itu menurut saya udah usaha untuk mewujudkan lingkungan yang lebih toleran. Ya, tapi komentarnya yang mendukung toleransi ya, bukan yang kemudian mendukung intoleransi. Sorry, ada azan mungkin mengganggu. Tetapi dengan gerakan minimal
merepost berita intoleran, kemudian memberikan counter isu, counter wacana bahwa ini tuh salah loh, itu udah upaya konkret yang kita bisa lakukan dari kita sebagai individu. Di sisi lain, misalnya teman-teman bisa juga bikin gerakan-gerakan sosial yang nggak usah gede-gede, yang sifatnya misalnya antar kelompok gitu, membuat kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian membuat sosialisasi campaign di sosial media. Saya rasa itu juga wujud konkret kita berusaha untuk menciptakan ruang yang lebih toleran. Ya, kita berangkat dari kita sendiri. Kita harus mempraktekkan nilai-nilai toleransi terlebih dahulu supaya nanti bisa meluas gitu. Kita bisa resonansinya bisa lebih luas lagi. Dulu saya mulai, ini mungkin agak keluar topik, tapi dulu saya mulai tertarik dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dari skripsi. Jadi skripsi saya membahas tentang pluralisme. Kenapa pluralisme itu dianggap haram? Waktu itu isunya gitu. Nah, itu saya jadi kepikiran, ternyata walaupun saya penganut agama mayoritas, tapi ternyata ada loh ruang-ruang yang pada akhirnya tuh mendiskriminasi teman-teman, dan itu lumayan menyedihkan gitu. Yang terakhir, misalnya kemarin saya habis ketemu dengan pendeta yang rumahnya dibakar, gerejanya dibakar, dia diusir dari kampungnya, padahal dia Kristen, lingkungannya juga Kristen, tetapi dia mengalami diskriminasi. Kenapa? Ya karena ternyata diskriminasinya ada layer-layer yang lain gitu. Dan menurut saya kita nggak perlu turun lapangan kok. Kita nggak perlu misalnya pendampingan ke korban-korban. Ya kalau mampu nggak apa-apa. Itu bagus gitu. Tetapi dengan hal-hal kecil misalnya mendiskusikan isu-isu intoleran, kemudian bentuk-bentuk toleransi itu yang seperti apa kita coba gali dan kita beritakan secara lebih masif, itu menurut saya kerja-kerja yang konkret gitu. Itu Bapak Moderator. Baik Ibu, baik Ibu, terima kasih banyak atas responnya. Mungkin ini kita karena keterbatasan waktu lagi, Ibu Desi, ke pertanyaan terakhir yang menjadi penutup mungkin ya dari sesi diskusi kita, teman-teman. Ini ada pertanyaan dari saudari Kania Dia Rifanda, yang bertanya, yang mohon maaf saya bacain chatnya. Selamat siang, saya Kania dari HI22. Halo Kania, saya Axel dari HI22. Mohon izin bertanya. Di Amerika Serikat sekarang ini banyak fenomena individu yang menggunakan simbolis keagamaan sebagai fashion. Ngomongin fashion. Girly pop, seperti contohnya adalah rosario yang digunakan oleh mereka yang non-Katolik gitu, dan mengatas dasarkan itu sebagai hak mereka, quote unquote. Dan hal ini menuai konflik bagi mereka yang memeluk agama tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Kania adalah dari pandangan Ibu dan mungkin bagaimana adakah fine line between antara hak dan intoleransi tersebut di masa sekarang gitu. Mungkin apakah Ibu langsung bisa dijawab, Ibu? Sebenarnya kalau saya nggak tahu ya, Amerika tuh kan punya standar sendiri yang kadang juga nggak jelas ya, kayak Prancis misalnya. Prancis dia ngakunya sebagai negara sekuler, tapi membatasi ekspresi penggunaan simbol-simbol agama di ruang publik. Itu kan hampir mirip juga. Tapi kalau urusan fashion di Prancis, mau itu pakai rosario, mau itu pakai rajah huruf hijaiyah, itu dibolehin. Itu kan berarti ada apa ya istilahnya, ada dua standar, double standard yang sebenarnya bisa diperdebatkan gitu. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya sudah ada yang namanya tadi norma dan ketentuan implementasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Kemudian sebenarnya
kebijakan internasional juga ada apa tadi namanya saya lupa sebentar yang menjadi landasan. Ada namanya Declaration of the Elimination of All Form of Intolerance and of Discrimination based on Religion and Belief. Tapi ya tadi sekali lagi itu sifatnya non binding, jadi nggak mengikat secara hukum gitu ya. Nah kalau secara pribadi menurut saya kita harus kembalikan lagi di ruang forum internum dan eksternum. Nah, siapa yang bisa menentukan itu mencederai forum internum dan eksternum agamanya, yaitu penganut agamanya sendiri. Gitu. Jadi kalau ada kelompok yang menggunakan rosario demi fashion, kemudian ada kelompok yang merasa tercederai terhadap perilaku itu, ya kita harus menghormatinya gitu. Maka kalau ada kelompok yang merasa bahwa kamu melakukan pelanggaran, pelecehan terhadap agama saya, ya itu diperbolehkan gitu. Tetapi memang kita harus lihat lagi di konstitusi negara tersebut apakah ada peraturannya atau tidak. Kalau di Indonesia sudah ada, yaitu tadi standar norma dan pengaturannya Komnas HAM tadi itu gitu. Teman-teman bisa cek kok, bisa di-download. Cuma ya kadang Komnas HAM sendiri mungkin kadang juga lupa ya bikin aturan, udah pernah bikin aturan apa aja. Karena kadang Komnas HAM sendiri yang ya begitulah ya. Begitu kalau menurut pendapat saya, batasan mana yang termasuk hak, mana yang termasuk intoleransi, pada akhirnya kita harus bersumber pada standar normanya tadi gitu. Baik, oke udah langsung direspon sama Kania. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Mungkin karena adanya keterbatasan waktu Ibu dan teman-teman dan juga saya sebagai moderator juga habis ini ada ujian akhir ya teman-teman. Agak ada put me first. Mungkin kita langsung bentar. Apakah ada teman-teman yang merasa pertanyaan yang belum dijawab? 1, 2, 3. Oke, udah terjawab semua ya teman-teman. Baik, terima kasih atas diskusinya teman-teman. Nah, mungkin karena again atas keterbatasan waktu dan juga mungkin pertanyaan dari teman-teman udah terjawab semuanya ya. Mungkin sesi diskusi kita pada siang hari ini akan saya tutup. Kemudian kita akan melangkah ke sesi penutup dengan dokumentasi bersama. Oleh sebab itu dimohon untuk teman-teman yang tersisa di sini, last man standing, mohon untuk aktifkan kameranya dong, tampilkan wajah cakep-cakepnya untuk kita berfoto bersama. Dan minta tolong teman rekan saya di bagian operator untuk mengcapture-nya. Aman ya? Bisa nggak teman operator? Apakah perlu bantuan lagi? Halo? Oke, udah dikonfirmasi sama teman-teman yang di bagian operator. Kita coba nih ya, nunggu bentar ya. Ayo dong teman-teman, aktifkan kameranya. Oke, coba ya, coba langsung di capture aja ya oleh Inam. Ayo. 1, 2, 3. Aman nggak? Dapat nggak? Coba ya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Mungkin segitu aja. Sebentar. Nah, mungkin segitu aja yang dapat kami laksanakan teman-teman. Kami saya sebagai moderator dan juga perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah hak asasi dan hak asasi manusia dalam kajian hubungan internasional mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada para narasumber Ibu Destriana atas waktu dan kesempatannya, atas pemaparan materi yang tidak hanya mencerahkan tapi juga menggugah hati nurani kita semua ya. Nah, kami juga memohon maaf apabila terdapat salah kata dan juga salah perbuatan kepada Ibu Destriana dan juga teman-teman sekalian.
lastly, para pejuang HAM, pemikir kebebasan, dan juga semua yang masih percaya bahwa manusia itu punya hak untuk berbeda tanpa adanya penghakiman. Selamat, kita telah sampai di penghujung webinar yang penuh gelora ini. Meskipun saya juga tidak merasakan geloranya, tapi kita sangat bersemangat ya teman-teman. Yang menjadi pertanyaan untuk kita refleksikan masing-masing gitu adalah apa tindakan nyata kita setelah ini? Apakah kita hanya akan berdiskusi di ruang virtual seperti ini lalu kembali ke zona nyaman kita saat layar laptop tertutup? Kita nggak tahu, ataukah kita akan menjadi agen perubahan gitu yang mulai dari hal kecil eh entah itu melalui menegur candaan yang rasis, membela yang terpinggirkan, atau sekedar mengingatkan kepada teman-teman kita yang so tahu yang mengatakan bahwa kebebasan beragama itu bukan ancaman tapi fondasi peradaban yang beradab gitu. Gimana teman-teman? Nah, ingat satu hal adalah sejarah itu tidak ditulis oleh mereka yang diam. Anda punya suara, kalian punya pilihan. Jadi sebelum kita berpisah, izinkan saya tantang kalian semuanya keluar dari sini dan buat keributan. Tapi keributan yang ini ya, yang baik ya teman-teman, bukan yang kayak keluar dari rumah gebukin anak orang, bukan yang kayak gitu ya teman-teman. Yang tentunya keributan yang dapat membuka mata, melecut kesadaran, dan juga memaksa dunia untuk lebih manusiawi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua pembicara dan juga Ibu Listriana yang telah berbagi api semangat mereka. Dan kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta webinar di saat yang susah ini kita sedang UAS bareng-bareng, tapi masih menyempatkan waktu untuk menghadiri webinar kelompok kami. Terima kasih banyak, kami sangat menghargai waktu, perhatian, serta pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang teman-teman lontarkan. Semoga ilmu yang didapat ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi langkah teman-teman ke depan. Dan kepada teman-teman yang masih peduli, ketika banyak orang memilih untuk acuh, webinar ini selesai, tapi perjuangan kita belum selesai dan baru aja dimulai. Sampai jumpa di forum-forum selanjutnya di Barikade Perubahan. Stay loud, stay brave, keep the faith in humanity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu.